Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Berikut ini adalah jawaban alternatif untuk SMP ya Rabu tanggal 15 bulan 7 ya dari TVRI. Planet kita air tawar. Ya, ini adalah kalian baca BO pembukanya. Kemudian kita langsung saja pada pertanyaan pertama. Sebutkan 3 aktivitas manusia yang bisa mengakibatkan terjadinya krisis air. 1. Penebangan hutan secara liar. Hutan kalau ditebang secara liar akan membuat hutan menjadi gundul dan menghilangkan kemampuan tanah untuk menyerap air. Ya, kalau hujan lebat bisa erosi, ya, bisa banjir. Tapi pada saat kemarau akan kekurangan air. Pembukaan lahan hutan menjadi pemukiman ini juga merupakan salah satu faktor yang membuat kelangkaan air atau krisis air. Ya. Ini harus dicarikan solusinya. Ya, penggunaan air secara berlebihan atau pemborosan, pemompaan air tanah yang berlebihan seperti itu akan membuat persediaan air tawar akan menurun. Air laut justru akan masuk ke darat nanti. Nah, ini sangat merugikan. Ini adalah 3 hal yang atau aktivitas manusia yang bisa terjadinya krisis air. Ada lagi selain itu, misalnya yang keempat adalah pencemaran air. Pencemaran air. Nah, ini juga menyebabkan kita krisis air karena terutama krisis air bersih. Air sih ada tapi nggak bersih, yang nggak bisa kita gunakan. Nah, kemudian langkah kreatif apa yang bisa kamu lakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pelestarian air? Ya, langkah kreatif yang bisa kita lakukan adalah kampanye pelestarian air. Ya, kita bisa mengajak teman-teman kita untuk mengkampanyekan pelestarian air, konservasi air, ya, penghematan air dan lain-lain. Ya, termasuk pembuatan biopori misalnya, terus pembuatan waduk resapan, banyak yang bisa kita lakukan untuk kampanye pelestarian air ini. Atau kita bisa membuat video konten di sosial media tentang pentingnya pelestarian air. Ya, sekarang adalah zamannya gadget. Ya, kita membuat video konten yang berkualitas yang bisa benar-benar menggugah perasaan siapa saja yang melihatnya. Banyak kreator-kreator seperti ini yang mulai memunculkan video kreatifnya. Ya, seperti yang kalian lihat di televisi juga itu membuat video konten yang mengangkat tentang pentingnya pelestarian air. Atau mengadakan event-event yang bertema pelestarian air. Ya, kalian masih muda, masih sekolah, ya. Kalian bisa melakukan misalnya kegiatan 17 Agustus diisi dengan mengadakan event-event yang bertema pelestarian air. Kita ajak masyarakat, kita edukasi masyarakat untuk lebih bisa melakukan pelestarian air. Ya, salah satunya adalah penghematan pemakaian air. Ini merupakan jawaban yang ketiga juga. Langkah konkret apa yang bisa kamu lakukan sehari-hari untuk melestarikan air? Yang pertama dan yang paling penting sebenarnya adalah untuk kita semua menghemat pemakaian air. Ya, kita sadari bahwa air ini terbatas. Ya, kita harus hemat. Misalnya kalau gosok gigi, keran dimatikan, sederhana gitu aja. Ya, membuat biopori sekitar lingkungan rumah ini juga akan membuat air akan meresap dan pada saat kemarau ya, simpanan air itu bisa dipakai. Ya, paling tidak untuk tanaman sekitar, ya, walaupun kita nggak secara langsung dipakai, ya, memakainya. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah langkah untuk menghindari pencemaran air dan tanah, yang menghindari pencemaran air. Ya, ini penting, ya. Kita lihat kan ada video konten yang bagus sekali menunjukkan bagaimana sih laut di Bali misalnya. Kalau kita menyelam ke dalam ternyata ikan sama plastiknya lebih banyak plastiknya. Ya, seperti itu kan, botol-botol plastik bekas gitu ya, banyak di sana. Nah, ini video-video seperti ini akan menggugah perasaan banyak orang untuk lebih concern atau lebih peduli tentang kelestarian air. Rasanya cukup dulu ya video pembahasan ini, kita akan ketemu di pembahasan yang lain. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.